Makanya banyakin kita baca doa minimal Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niatin sedekah buat orang tua kita. Karena di antara hadiah yang paling baik, yang pertama adalah doa. Ya, buat orang tua kita. Yang kedua adalah sedekah. Karena orang tua kita kalau udah meninggal dunia udah nggak bisa sedekah lagi. Makanya dia berharap minta dihidupkan, ya Allah hidupkan aku kembali sebentar aja. Kata Allah, emang apa yang kau inginkan kalau aku hidupkan kembali? Apa yang diinginkan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku pengen sedekah. Sekarang dia udah nggak bisa sedekah karena sudah meninggal dunia. Walaupun hartanya banyak, tinggal kita yang hidup yang memanfaatkan harta itu untuk berbagi, bersedekah, menghadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kemudian apalagi hadiah yang terbaik buat orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia? Sambung silaturahmi dengan saudara-saudara atau kerabat teman orang tua kita yang udah meninggal dunia. Jangan diputusin. Ya, kalau diputusin repot ntar mati obor. Kalau udah mati obor repot, ada tawuran. Ya, lu saudara lu. Nah, kan kemarin yang terjadi tawuran begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Bakri, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin mengangkat tema tentang iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh ini tema yang singkat, ya, nggak perlu tema-tema atau membicarakan masalah-masalah politik, juga masalah nasab. Kayaknya bukan wewenang saya. Saya hanya ingin mengajak diri saya, ya, untuk tetap dalam keimanan kepada Allah dan juga terus melaksanakan amal soleh. Karena iman dan amal soleh ini dua kata yang tidak bisa dipisah. Kalau kita buka ayat Al-Quranul Karim, setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kata-kata amanu, maka kata berikutnya adalah wa amilus shalihat. Karena orang yang beriman pasti melaksanakan amal soleh. Dan hanya yang melaksanakan amal soleh itu adalah orang-orang yang beriman. Karena poin dari amal soleh itu 4.
Poin yang wajibnya adalah 4. Yang pertama, salat, puasa, zakat, dan haji. Adapun ya selain dari salat, puasa, zakat, dan haji itu adalah ibadah amal soleh yang bentuknya sunnah. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang di luar mukmin. Orang kafir bisa melakukan amal soleh seperti berbagi, ya, atau kemudian membantu tetangganya yang lagi kesusahan, ya, atau menolong orang sakit dan lain sebagainya. Itu termasuk amal soleh dan itu bisa dilaksanakan oleh orang-orang di luar mukmin. Tapi kalau buat kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, poin melaksanakan amal solehnya itu adalah 4, sholat, puasa, dan zakat. Apa itu iman? Iman itu menurut bahasa artinya keyakinan atau percaya. Percaya adanya Allah, percaya adanya para malaikat, percaya adanya kitab-kitab Allah sebagai kitab samawi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya. Kemudian percaya dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan hari akhirat atau hari kiamat, dan percaya dengan ketentuan Allah baik dan buruknya, qada dan qadar. Ini rukun imannya dan itu harus kita yakini. Ya. Adapun arti iman secara luas itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Yang dikatakan iman itu adalah qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, dan dibenarkan dengan hati. Karena memang yang menciptakan alam semesta beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa af'alun bil arkan. Semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib, yang sunnah, kita kerjakan. Dan larangan-larangan Allah pun kita tinggalkan. Inilah yang dikatakan dengan iman. Namun iman itu kata Imam Abu Hanifah terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada iman yang yazidu walayankus, yang imannya naik terus nggak pernah turun. Nah, ini imannya siapa? Imannya para nabi dan rasul. Ya, walaupun ujian demi ujian datang bertubi-tubi, musibah terus menerus datang kepada para nabi dan rasul, mereka tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Mereka tidak pernah prestasi dengan tugas yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan semakin tambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian-ujiannya begitu banyak, musibah yang menimpa Nabi begitu luar biasa. Penganiayaan orang-orang kafir saat itu begitu luar biasa hebatnya. Tetapi Nabi enggak pernah putus asa menjadi seorang nabi. Menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin kuat imannya. Yazidu wala yanqus, imannya terus bertambah dan tidak pernah turun. Tapi ada yang kedua, imannya la yazid wala yanqus. Imannya enggak naik juga enggak turun. Nah, ini kira-kira imannya siapa? Imannya para malaikat. Karena malaikat enggak dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi enggak pernah turun, juga enggak naik. Udah stabil imannya para malaikat begitu aja. Nah, ada yang ketiga, yazidu wa yanqusu. Yang kadang naik, kadang turun. Nah, itu imannya saya. Imannya kita itu kadang naik, kadang turun. Naiknya dikit, turunnya anjlok. Turunnya banyak. Nah, itu iman kita begitu. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ada yang namanya iman la yazidu wa yanqusu. Imannya nggak pernah naik, tapi turun terus menerus. Nah, ini imannya siapa nih? Kata para ulama, nih imannya iblis. Ya, loh, emang iblis punya iman? Iblis punya iman. Ketika iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, bukan karena iblis nggak punya iman,
Cuman karena iblis nggak mau taat dengan perintah Allah ketika Allah perintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Cuma itu doang. Kalau soal ditanya imannya iblis, oh lebih hebat imannya iblis sama kita. Iblis nggak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Cuman ada sifat sombong dalam hati iblis, ya. Karena apa? Dia nggak mau sujud, dia merasa bahwa dia lebih baik daripada Adam. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menghalangi engkau hai iblis sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Jawab iblis apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Itu kata iblis. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan segala kesempurnaannya. Ya, iblis akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga bukan karena enggak punya iman, tapi karena ada sifat sombong dalam dirinya. Makanya kita enggak boleh sombong. Kenapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, yang kecil, lebih kecil dari biji sawi, min kibrin, dari sifat sombong. Itu nggak akan masuk surga. Apalagi banyak, ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ciptakan kita dengan segala kesempurnaannya. Ya, itu arti iman. Nah, kemudian amal soleh itu apa? Amal soleh itu kalau diartikan secara harfiah, amilu artinya amal, perbuatan. As-saleh artinya kebaikan. Jadi amal-amal yang baik yang kita kerjakan. Maka tadi saya ulangin, poin dari amal soleh yang dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah 4. Sholat, puasa, zakat, haji. Karena yang melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji hanya orang-orang yang beriman. Orang yang nggak beriman nggak mungkin dia sholat, puasa, zakat, haji. Nggak mungkin. Maka ini 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Ya, semua rata-rata tuh kalau ayat menjelaskan amanu pasti wa amilus sholihat. Nah, saya ambil contoh. Saya ambil contoh dari surah At-Tin. Ya, ada lagi surah Al-Asr juga tuh. Ya, nah ini 2 surat nih yang kadang-kadang kita suka keder nih. Ada orang yang suka keder. Baca Wat-Tini keder ketemunya Wal Asri. Baca Wal Asri keder ketemunya Wat-Tini. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tini waz-zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilina, illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kan keder tuh. Ya. Sebaliknya begitu baca Wal Asri, illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ada imam yang begitu, ya. Nah, ini lagi keder-kedernya. Nah, saya ambil contoh nih. Kenapa? Karena yang ingin saya bicarakan itu amanu wa amilus sholihat. Ya. Nah, saya ambil contoh surah At-Tin. Di surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf qasam. Huruf qasam itu yang artinya sumpah. Ada 3. Ada 3. Yang pertama wawu, yang kedua ba, yang ketiga ta. Ya, bisa wallahi pakai wawu, bisa billahi pakai ba, bisa tallahi pakai ta, boleh. Tapi semuanya syaratnya itu adalah merupakan bentuk sumpah dan huruf terakhirnya harus kasroh. Jadi Bapak jangan mau dibohongin kalau ada orang bilang begini, wallah, itu bukan sumpah, ngeledek tuh. Wallah, sukun ya. Nah, sukun, haknya disukunkan, itu ngeledek kita. Ya, biar kita yakin, oh dia udah demi Allah, padahal dia nggak bilang demi Allah. Wallah. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia demi Allah, ya. Tapi kalau ntar ke rumahnya ya, ente suka bohong. Wallah, ah bohong tuh dia. Bohong. Kalau kita ngerti bahasa Arab, wallahi dong, jangan wallah. Gitu. Ya, jadi wallahi. Ya, harokat lafzul jalalahnya harus kasroh. Kalau sukun bukan sumpah. Tuh ya, banyak kan orang-orang Arab ya,
inzil indana wallah. Padahal bukan iya, gue tungguin dia nggak datang. Tadi bilang wallahi, padahal dia nggak bilang wallahi, cuman wallah doang. Tuh ya. Nah, ini hati-hati nih. Huruf qasam itu waw, ba dan ta ya, tapi yang banyak disebut dengan waw. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut nama-nama makhluknya boleh. Ya, kan di Quran banyak tuh di juz Amma juz 30 ya, itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah, Masya Allah banyak banget. Ya, wal asr. Ya, wad duha wal laili idza saja. Ya, wal fajr wal layalin ashr. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talah, ada 8 mana tuh. Ya, itu di surah 3 juz 30 itu banyak sekali kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang diawali dengan huruf sumpah. Apa tujuan daripada sumpah? Dulu waktu saya skripsi kebetulan judulnya emang tentang sumpah ya, karena saya ambil judul yang agak susah tuh ya. Suratul Duha wa aqsamuhu fi surah huruful qasam gitu. Huruf-huruf qasam tuh yang saya bahas dulu tentang. Nah, jadi tujuannya apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Yang pertama tujuannya adalah litaukid, untuk memperkuat apa yang ingin Allah bicarakan. Yang kedua, memberitahu kepada manusia apa sih yang Allah inginkan, gitu ya. Jadi pertama untuk memperkuat, yang kedua untuk memberitahu kita. Ya, nah, seperti surah At-Tin. Wattini demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturi sinin demi bukit Tursina. Bukit Tursina itu bukit di mana Allah pernah ngajak ngomong Nabi Musa alaihi salam. Tuh, karena di antara nabi yang bisa ngomong Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa jangan main-main, ini nabi yang paling galak juga nih. Kenapa saya katakan nabi paling galak? Malaikat Israel pernah ditonjok. Iya, malaikat Israel pernah ditonjok. Kata Israel ngadu sama Allah, "Ya Allah, itu satu nabimu galak banget, saya ditonjok." Coba kalau Israel ditonjok repot. Ya, ntar gue cabut. Ya, repot loh. Ya, tapi udah galakan Musa. Musa kalimullah yang bisa bicara ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang penuh dengan keamanan. Jahiliyatan kana au islaman. Ya, di zaman jahiliyah dulu, Mekah udah aman. Ya, sampai-sampai Raja Abraha dengan pasukan bergajahnya aja nggak bisa menghancurkan Ka'bah, keburu Allah turunkan burung ababil. Ya, apalagi sekarang. Nah, Allah bersumpah dengan 4 ya, dengan nama makhluknya, ini boleh. Kalau kita nggak boleh bersumpah menyebut nama makhluk Allah. Kita hanya boleh bersumpah menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah, itu aja udah. Nggak boleh demi Rasulullah, nggak boleh. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Bahkan dalam satu riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Man halifa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, berarti dia udah syirik. Udah syirik tuh kita, ya. Jadi kalau mau bersumpah hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya apa? Kita kalau sumpah kan ingin membuktikan, memperkuat, ya. Kita dituduh mencuri, dituduh nyolong, dituduh membunuh. Kita udah katakan saya nggak pernah mencuri, saya nggak tahu barangnya di mana. Dituduh juga, baru kita ucapkan wallahi, demi Allah. Nah, itu untuk memperkuat bahwa kita nggak melakukan pencurian. Ya, nah, itu begitu tujuannya. Jadi kalau masalah-masalah kecil nggak usah pakai wallahi deh. Misalnya kita diundang, "Bang, ntar ngaji ya," dia pakai, "Ya insya Allah." Ya, bener dia datang nih, wallahi. Cuman soal ngaji aja pakai wallahi, jangan. Ya, sebab kata guru saya, orang yang sering dikit-dikit wallahi, 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 hati-hati, itu orang munafik. Orang munafik, apalagi pakai bismil azam lagi, wallahil azim. Wallahil azim. Ada tuh yang sering ngomong begitu, wallahil azim. Ya Allah, dikit-dikit wallahil azim, wallahil azim, masalah sepele. Ya. Nah, kembali ke surah At-Tin tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan 4 nama makhluknya itu, apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Allah ingin memperkuat ucapannya dan ingin memberitahu kepada kita. Apa sih yang Allah ingin kasih tahu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia
dalam bentuk yang paling indah, paling sempurna. Kita manusia makhluk yang paling indah, paling sempurna. Bahkan di ayat lain Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam. Manusia Allah muliain. Dengan apa Allah muliakan? Allah berikan nafsu kepada manusia, di mana Allah tidak berikan kepada binatang. Allah berikan kepada manusia hidayah petunjuk, di mana setan iblis tidak diberikan. Allah berikan kepada manusia ya nafsu. Malaikat nggak dikasih nafsu, binatang nggak dikasih akal, tapi kita manusia punya nafsu, punya akal, punya hidayah komplit yang ada pada diri kita. Ya, walaupun asalnya kita ini manusia dari tanah. Ya, dari tanah, ya, dari tanah, asalnya kita kan dari tanah, cuman kan beda-beda. Ya, tanahnya tanah apa dulu gitu. Makanya kan ada yang bilang kalau orangnya pemarah, dikit-dikit ngambek, nah itu dari tanah sengketa. Dari tanah sengketa tuh, ya. Kalau orangnya nggak bisa diem, gelisah, nah, dari tanah kuburan. Dari tanah kuburan dia, ya. Nah, tapi ada juga orang yang rajin ibadahnya, ada di tanah suci. Tapi yang demen belanja, demen jajan, ini tanah abang. Iya, tanah abang. Ini mah banyolan aja kali ya. Kita asalnya dari tanah, tapi mempunyai watak yang berbeda-beda. Kalau saya bahas lagi nih, Imam Ghazali dalam kitab Bidayul Hidayah, itu manusia itu ada 4 jenis sifat dalam dirinya. Yang pertama sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat buas. Sifat buas seperti ular, ya, kalajengking, ya, singa, macan. Nah, itu sifat-sifat sabu'iyah yang ada pada manusia yang cenderung menerkam. Pengennya apa, berantem aja. Nggak boleh salah dikit. Kalau kata orang Betawi, senggol bacok. Wah, ini yang bahaya nih. Ini bacanya ada ormas yang gitu, senggol bacok. Aduh, repot lah. Nih ya, malu-maluin Betawi aja senggol bacok gitu. Orang nggak semuanya kayak begitu kan. Ya, ini sabu'iyah. Yang kedua sifat bahimiyah. Binatangnya binatang ternak, lembut, kalem. Cuman tukang kawin. Tukang kawin, makan, minum, tidur, kerjanya kayak kambing. Itu kan bahimiyah, bukan sabu'iyah. Ya, kambing ternak, binatang ternak yang boleh dimakan, ya, tapi emang kalem. Cuman kalau kawin nggak ngeliat-ngeliat. Ya, ada ustadz lagi nawar gitu. Kalau kawin aja tuh kambing. Kalau ada orang kayak begitu, sama lo sama kambing lo. Ya, nah yang ketiga sifat syaitoniyah yang ada pada manusia tuh. Syaitoniyah itu sifat apa, setan yang bawaannya pengen maksiat aja, bikin dosa aja, naudzubillah. Nah yang keempat sifat rabbaniyah, atau ada yang mengatakan sifat malakiyah, ya, sifat rabbaniyah yang ingin menguasai. Ya, kalau Allah menguasai pantas, memang semua alam semesta milik Allah. Allah punya sifat mutakabir, sombong, pantas semua punya Allah. Yang ada sama kita titipan doang. Tapi ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim, bijaksana. Manusia juga ada yang punya sifat bijaksana. Al-Adlu, Allah punya sifat adil. Ada manusia yang punya sifat adil. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada juga manusia yang punya sifat seperti itu. Nah, ini 4 sifat kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mau ngasih tahu kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Masya Allah, sempurna kita. Tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian nanti akan kami kembalikan, ya, mereka manusia itu asfala safilin, di tempat yang paling rendah. Ya. Nah, tafsiran pertama ada yang mengatakan asfala safilin. Sekarang kita hidup di dunia ini dengan penuh kegagahan. Nanti pada saat kita mati, apalagi kegagahan yang kita banggakan. Ya, sekarang kita bisa berdiri di atas bumi ini tegak dengan kesombongan kita, dengan apa yang kita miliki. Tapi ntar kalau kita udah masuk ke dalam kubur, ya, istri kita, anak-anak kita hanya bisa memandangin saja. Bahkan anak kita ntar yang nginjek-nginjek tanahnya. Ya, teman kita yang dekat, ya, sama kita ke masjid bareng, ntar begitu kita meninggal, pertama dia bisa jadi dia yang nginjek-nginjek tanahnya tuh, madetin. Coba, ya, kita akan kembali ke tanah asfala safilin. Sekarang dengan kegagahannya kita, tapi pada saatnya nanti kita akan menjadi orang lemah, kembali seperti anak-anak lagi. Bahkan setelah meninggal nanti kita berada di dalam tanah.
Kita berasal dari tanah, akan kembali ke dalam tanah. Kita bangga sekarang dengan kehidupan kita, tapi nanti setelah kita mati berada di alam kubur, apa yang bisa kita banggain? Asfala safilin. Cuma kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Walaupun mereka kembali ke dalam tanah, dari tanah, berasal dari tanah, kembali ke tanah, tapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka akan terus mendapatkan pahala yang enggak pernah putus-putusnya. Beruntung terus. Ya, makanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nikmat kubur dia merasakan di dalam kubur, walaupun ya kalau awal kita nguburin kuburan cuma segitu-segitunya, panjangnya, lebarnya, tingginya segitu. Tapi ketika dia merasakan nikmat kubur itu luar biasa. Suka kita berdoa, Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan atau min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu bagaikan taman dari taman surga. Nikmat kubur dia rasakan. Tapi kalau sudah mendapatkan azab kubur, walaupun bikin kuburan seluas masjid, ya, pada saatnya juga dia akan dihimpit oleh tanah, akan dimakan oleh ular-ular belatung-belatung yang ada di dalam tanah tersebut. Itu asfala safilin. Tapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, dia akan terus mendapatkan keuntungan pahala yang tidak pernah putus. Ghairu mamnun, nggak pernah putus. Apalagi anaknya soleh, solehah, ya, setiap hari berdoa buat orang tuanya, ya, punya duit, dia bantu masjid, dia bantu kegiatan-kegiatan umat Islam, dakwahnya dengan uangnya. Itu pahala yang tidak akan pernah putus-putus, yang nanti akan didapati oleh mereka orang-orang yang berada di dalam kubur. Makanya banyakin kita baca doa minimal rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niatin sedekah buat orang tua kita. Karena di antara hadiah yang paling baik, yang pertama adalah doa, ya, buat orang tua kita. Yang kedua adalah sedekah. Karena orang tua kita kalau udah meninggal dunia udah nggak bisa sedekah lagi. Makanya dia berharap, minta dihidupkan, ya Allah, hidupkan aku kembali sebentar aja. Kata Allah, emang apa yang kau inginkan kalau aku hidupkan kembali? Apa yang dia inginkan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku pengen sedekah. Sekarang dia udah nggak bisa sedekah karena sudah meninggal dunia. Walaupun hartanya banyak, tinggal kita yang hidup yang memanfaatkan harta itu untuk berbagi, bersedekah, menghadiahkan kepada kedua orang tua kita. Kemudian apalagi hadiah yang terbaik buat orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia? Sambung silaturahmi dengan saudara-saudara atau kerabat teman orang tua kita yang udah meninggal dunia. Jangan diputusin. Ya, kalau diputusin repot ntar mati obor. Kalau udah mati obor repot, ada tawuran. Ya, lu saudara lu. Nah, kan kemarin yang terjadi tawuran begitu. Mereka saling kenal mengenal. Cuman sayang nih tawuran cuma bikin konten doang, ya. Bikin konten biar dapat duit tuh. Itu harus ditangkap tuh yang bikin konten tuh. Mau dianya kagak kenapa-napa. Ya, dianya kagak ngapa-ngapa, orang sambit sana sini, dia tenang aja begini kan. Nah, ini kan namanya bikin konten. Nah, tangkap tuh yang begitu. Kenapa? Provokatornya dia. Karena kalau udah kayak begini duitnya banyak nih. Ini duitnya banyak nih. Asal nggak dimatiin aja ya, asal nggak diputus. Duitnya banyak ini. Konten tuh. Ya, hati-hati tuh ya, banyak yang bikin konten seperti itu. Nah, kenapa itu hadiah terbaik buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu mengapa mereka mendustakan engkau hai Muhammad ba'du biddin, padahal sudah ada peringatan, udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tetap mendustakan engkau hai Muhammad, nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, karena itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab, tapi pertanyaan yang perlu ada taukid penguatan. Bukankah Allah hakim yang seadil adilnya? Bala, iya benar. Benar, bala, bukan na'am jawabannya. Bukan, beda lagi kalau kita belajar bahasa Arab itu ada bala, ada na'am. Ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, benar. Aku bersaksi bahwa Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, ini kalau kita baca surah At-Tin kan begitu. Ya, surah Al-Asr mirip juga.
Ya, asar mirip. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, yang tetap akan beruntung dan terus mendapatkan pahala yang tidak berputus. Ya, ini mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan semangat kita tetap dalam keimanan dan terus melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh buat kita. Ya, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Itu ngapalinnya 2 hari itu. 2 hari ngapalin, karena kemarin saya dikasih tahu baru 2 hari yang lalu. Saya apalin biar bisa. Alhamdulillah ketemu juga jalannya. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita obrolin pada pagi hari ini, pada siang hari ini bermanfaat buat kita. Semoga Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, yang benar datang dari Allah, yang salah datang